Taqabbalallahu minna wa minkum. Allahumma taqabbal ya karim. Daun salam atas bagi, ngiring salam jawab pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malikil haqqul mubin alladhi habbana bil imani wal yaqin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-akhyar ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa naqul ja'alana Allahu wa iyyakum minal 'aidin wal faizin wal maqbulin kullu 'am wa antum bi khair. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Al-Munawwarah Al-Ustaz Fasil Faisal Bamajibur atau yang mewakili beserta jajarannya. Yang kami hormati penceramah pada pagi hari ini Ustazah Alwiyah hafizahullah tula hayatiha. Yang kami hormati Kepala Sekolah SDI Al-Munawwarah Ustazah Dedeh Rosida SPD. Yang kami hormati Kepala Sekolah MDTA Al-Munawwarah Al-Ustaz Ahmad Khairul Saleh MPD. Yang kami hormati Kepala Sekolah RA Al-Munawwarah Ustazah Aisyah Ghazi SPD. Yang kami hormati Kepala Sekolah PAUD Al-Munawwarah Ustazah Yuliatul Hasanah MPD. Yang kami hormati Panitia Halal Bihalal, para ustaz-ustazah, karyawan LPI Al-Munawwarah yang berbahagia. Syukur alhamdulillah, marilah kita haturkan keharibaan ilahi Rabbi Azza wa Jalla yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya sehingga kita bisa bermujalasah, bermuwajahah di tempat yang penuh barakah dalam satu momentum silaturahim dan halal bihalal. Di kalender hari Sabtu tanggal 4 April tahun 2026 bertepat dengan tanggal 16 Syawal tahun 1447 Hijriah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mensyiarkan agama Islam selama 22 tahun sehingga kita bisa berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah-sunnahnya ila akhir zaman. Para ustaz dan ustazah yang berbahagia, sebagai pembawa acara, izinkan saya membacakan susunan acara yang akan berlangsung pada pagi hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, sambutan. Acara yang ketiga, ceramah agama. Acara yang keempat, penutup doa. Para ustaz dan ustazah, karyawan LPI Al-Munawwarah yang dirahmati Allah, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah
dengan harapan semoga acara beriring dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyati salihah. Al-Fatihah. Memasuki acara yang kedua, sambutan yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Rizky Syamdan. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat rekan-rekan pengurus Yayasan Al-Munawwarah Pamekasan, yang saya hormati karyawan-karyawati Lembaga Pendidikan Islam Al-Munawwarah, yang saya hormati Ustadzah Alwiyah Husein Parmo, yang saya hormati juga Ibu Ustadzah Nani Wardani, dan yang saya hormati para undangan yang hadir pada acara Halal Bihalal Yayasan Al-Munawwarah Pamekasan beserta dengan karyawan-karyawati Lembaga Pendidikan Islam Al-Munawwarah. Pertama-tama marilah kita senantiasa panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah, di mana pada hari ini kita alhamdulillah masih diberi nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita bisa hadir di tempat yang insyaallah penuh barakah ini dalam rangka sama-sama menghadiri acara halal bihalal ini. Yang kedua, semoga salawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya sampai yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada para hadirin yang menyempatkan diri hadir pada acara ini. Semoga acara ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ketiga, pada pertengahan bulan Syawal ini merupakan kesempatan yang baik ini, izinkan saya atas nama pengurus Yayasan Al-Munawwarah Pamekasan mengucapkan selamat Idul Fitri tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Tentunya kita sudah tahu bahwa perayaan Idul Fitri sudah kita laksanakan secara bersama-sama, walaupun mungkin di hari yang berbeda. Ada yang hari Jumat dan juga ada yang hari Sabtu. Dan itu kita tidak usah saling menyalahkan, tidak usah merasa benar sendiri. Biarlah Allah yang menilai semuanya. Nah, pada kesempatan hari ini alhamdulillah kita bisa dikumpulkan kembali di tempat ini dalam rangka acara halal bihalal. Dan insya Allah pada kesempatan ini marilah kita saling memberikan maaf, merajut silaturahim yang mungkin kemarin sempat terganggu. Pada hari ini marilah kita rajut kembali silaturahmi kita, dan ayolah kita saling memaafkan pada saat ini, sehingga kesalahan-kesalahan yang kita lakukan bisa dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada momen Idul Fitri ini memang ada momentum yang baik bagi kita untuk saling memaafkan, untuk saling mendekatkan atau mempererat tali silaturahmi, sehingga kedepannya kita bisa bekerja secara bersama-sama tanpa menyebutkan ke perbedaan-perbedaan kita selama ini.
Jadi kami pengurus Yayasan Al-Munawwarah pada kesempatan ini mohon maaf lahir dan batin apabila selama 1 tahun terakhir ini kami memiliki kesalahan-kesalahan terutama kepada karyawan-karyawati Lembaga Pendidikan Islam Al-Munawwarah. Mungkin ini sedikit yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan banyak memberikan manfaat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustadzah Aluya. Kepada beliau disilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil iman wal islam. Assalatu wassalamu ala habibina khairil anam wa ala alihi wa ashabihi ala dawam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ja'alna Allah wa iyyakum minal faizinal aminin. Wa adkhilna wa iyyakum fi ibadikas sholihin. Hadirin yang berbahagia, semua pengurus Al-Munawwarah, guru-guru SDI, TK dan PAUD, marilah pada waktu duha yang amat cerah ini kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan beribu rahmat dan nikmat kepada kita, terutama nikmat Islam, iman, nikmat tempat, nikmat sehat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, terutama Ustadz dan Ustadzah. Saya sendiri sangat bersyukur kepada Allah saya bisa berhadapan dengan Ustadz dan Ustadzah semuanya yang insya Allah beberapa tahun yang lalu kita pernah hidup bersama-sama di yayasan ini. Nah, Ustadz dan Ustadzah, pada saat ini tadi telah disebutkan bahwa kita berada dalam bulan Syawal, insya Allah tanggal 16 atau mungkin tanggal, ada yang mengatakan tanggal 15 dan sebagainya. Yang penting bagi kita semua barangkali ada di antara Ustadz dan Ustadzah belum menyelesaikan puasa sunnah Syawal 6 hari, masih banyak waktunya Ustadzah dan Ustadz semuanya. Marilah kita gunakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita puasa 6 Ustadzah, sebagaimana kita sudah mengetahui, man shoma Ramadan wa atba'ahu sittam min Syawal kasiyamid dahri. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan lalu diikuti 6 hari di dalam bulan Syawal, maka tak ubahnya dia seperti puasa setahun. Hitungannya insya Allah Ustadz dan Ustadzah sendiri tahu. Nah, Ustadz dan Ustadzah, selain dari hadis itu, ada hadis dari Rasulullah yang insya Allah sangat menggembirakan kita. Kata Rasulullah, inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batiniha min zahiruha a'addallahu liman at'amat ta'am wa alanal kalam wa taba'as siyam wa salli
bin Nasiniyam, yang artinya sesungguhnya di surga itu ada kamar-kamar yang dari luarnya terlihat, yang luarnya terlihat dari dalam dan dalamnya tampak dari luar. Kalau kita pikirkan ini mungkin rumah kaca ya Ustazah. Jadi kalau kita belum punya rumah kaca, mari Ustazah ini. Siapa tahu kita di sana dapat rumah kaca. Ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang suka memberikan makanan, suka memperlembut pembicaraan. Jadi ini perlu untuk guru-guru menghadapi murid, jangan terlalu membentak-bentak ya, jangan semuanya, bukan hanya guru. Marilah kita perlembut pembicaraan. Yang selanjutnya menyambung puasa Ramadan dengan puasa 6 Syawal dan salat di malam hari di waktu manusia sedang tidur. Marilah Ustazah, masih ada waktu. Eman Ustaz dan Ustazah ya, bukan hanya 10 hari Ustaz dan Ustazah, masih ada setengah bulan. Ustaz dan Ustazah yang saya hormati, 28 tahun saya bertugas di lembaga ini. Susah senang, sedih gembira merupakan pengalaman yang tidak akan terlupakan bagi saya, terutama dalam bergaul dengan anak-anak, dalam bergaul dengan semua pengurus Al-Munawwarah atau yayasan yang dulu-dulu seperti Ustaz Zubair, Ustaz Ali, dan semua Ustaz. Juga saya banyak pengalaman yang ingin diberikan kepada Ustaz dan Ustazah. Saya berharap Ustaz dan Ustazah tidak jemu mendengarkan ya, tak akhir semariah, sebab insya Allah semuanya saya paparkan kepada Ustaz dan Ustazah. Pada kesempatan ini saya ingin sharing, kata orang sekarang ya Ustaz dan Ustazah. Saya ingin berbagi pengalaman dengan Ustaz dan Ustazah. Yang pertama, sekarang saya anggap semua Ustaz dan Ustazah ini percaya di Al-Quran. Coba saya ingin menyapa Ustaz dan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan Ustaz dan Ustazah hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah, ya Allah, alhamdulillah, hati saya senang sekali. Mungkin tapi ya dilestarikan oleh Ustaz dan Ustazah untuk menyapa anak-anak di waktu pagi. Kalimat-kalimat di dalam sapaan kita itu sangat mulia Ustaz dan Ustazah. Yang pertama, kita mengajarkan kepada anak-anak untuk bersyukur kepada Allah. Yang kedua, kita mendidik anak-anak untuk selalu membesarkan ajaran atau membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kata Allahu Akbar. Jadi Ustaz dan Ustazah jangan sampai pupus sapaan ini ya Ustaz dan Ustazah. Setiap kita masuk dalam kelas, semua yang SDI, yang RA, yang PAUD juga diajari Ustaz dan Ustazah. Kita menyapa anak dengan riang gembira. Anak-anak pun senang Ustaz dan Ustazah
Dulu saya seperti itu, sambil kadang-kadang sambil melambaikan tangan. Anak-anakku, kata saya dulu, apa kabar hari ini? Anak-anak itu sambil begini. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Jadi jangan sampai ini pupus dari kita, ibu ustadz dan ustadzah. Jangankan sampai semua itu. Kita mengajarkan alhamdulillah saja. Rasulullah sudah mengatakan, lau anna dunya bihadafirah biyadi rajulin min ummati summa qala alhamdulillah lakana alhamdulillah afdalu min dalika. Kata Rasulullah, seandainya seisi dunia ini atau kekayaan di dunia ini ada di tangan seseorang, maka dia mengucapkan alhamdulillah, maka ucapan alhamdulillah itu lebih disukai oleh Allah daripada kekayaan di dalam dunia ini. Jadi kalau sampian tetap melaksanakan ini, anak-anak yang belum tahu diajari dan sebagainya, insya Allah sampian akan mendapat rahmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz dan ustadzah, sebenarnya saya tidak ingin seperti ini, ustadz dan ustadzah, tidak ingin ya seperti ini keadaannya. Tapi secara persaudaraan, secara lesehan bersama dan sebagainya. Jadi tapi alhamdulillah ini sudah terpanjang rapi. Jadi ustadz dan ustadzah, ada beberapa pengalaman bagi saya yang akan saya berikan kepada ustadz dan ustadzah yang insya Allah akan berguna semua. Kalau tadi sapaan anak-anak sudah ustadzah tetap lestarikan di lembaga ini, dan untuk seterusnya saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sapaan ini tidak pupus dari lembaga Al-Munawwarah. Yang tadinya saya dalam hati berpikir, apakah ustadzah itu tetap menyapa anak-anak seperti itu atau tidak? Tapi alhamdulillah semuanya sudah tetap. Insya Allah pada kesempatan ini ustadzah, saya ingin menyampaikan pengalaman saya. Pengalaman yang pertama dengan wali murid RA Al-Munawwarah. Pada waktu itu ustadz dan ustadzah di RA Al-Munawwarah sedang mengadakan pertemuan dengan wali murid baru, yaitu menjelang masuknya anak-anaknya ke RA ini. Nah, di dalam pertemuan itu ustadz dan ustadzah, atau sebelumnya saya ingin katakan kepada ustadz dan ustadzah, dulu waktu saya di sana banyak anak-anaknya kiai ustadzah yang sekolah di RA Al-Munawwarah. Antara lain putranya Kiai Hamid, yaitu Halimah dan Ismail, itu bersekolah di kita. Kiai Hamid adalah pemilik pondok Al-Amin di Perenduan. Itu anaknya sekolah di sini. Jadi mereka walaupun kiai dan insya Allah mereka tahu keadaan kita, tapi mereka tetap menyekolahkan anaknya di Al-Munawwarah ini. Lain lagi Ustadz atau Kiai Lutfi, insya Allah saya dan Ustadzah Nani sangat akrab dengan beliau. Waktu di wisuda barusan saya ketemu Pak Kiai sama istrinya, oh Ustadzah sehat, Pak Kiainya kita juga sehat. Ya Allah, Pak Kiai
anak saya yang ke-10. Yang ke-10 masih sekolah di sini. Dulu Bapak Kiai itu pernah dijadikan BP3 oleh kita. Jadi kami akrab sekali dengan beliau. Nah, Ustadz dan Ustadzah, pada pertemuan wali murid itu ada seorang wali murid yang bertanya. Menurut saya dia adalah Pak Kiai. Menurut saya, tapi saya tidak kenal. Beliau bertanya, Ustadzah, kenapa di sini ini kalau membaca salawat kok tidak pakai Sayyidina? Kan di sini tidak pakai, Ustadzah. At-tahiyatnya di SDI tidak, insya Allah tidak pakai Sayyidina. Dan beberapa orang pengurus dan orang-orang di sini juga tidak pakai Sayyidina. Jadi beliau bertanya, Ustadzah, kenapa di sini salawatnya kok tidak pakai Sayyidina? Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Ustadzah doa iftitahnya di sini kok memakai Allahumma baik? Kenapa tidak pakai wajah tuh? Kenapa tidak pakai kabiro? Kenapa tidak pakai yang lainnya? Saya jawab satu persatu. Tapi saya tidak tahu apa itu Pak Kiai. Saya tidak mengatakan Pak Kiai. Begini Bapak, yang pertama, kenapa Al-Munawwarah itu tidak memakai Sayyidina? Karena Pak, hadis dari Sayyidina dari salawat itu tidak pakai Sayyidina. Sedangkan kami ingin melaksanakan ajaran Islam itu sepenuhnya, tidak mau menambah dan tidak mau mengurangi. Mungkin Bapak juga tahu hadis dari salawat itu. Suatu ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat-sahabatnya, wahai Rasulullah, kalau mengenai ucapan salam saya sudah diajari sama Rasulullah. Sekarang saya ingin tahu bagaimana saya harus mengucapkan salawat kepada Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, Qul, katakan olehmu, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sampai seterusnya. Jadi tidak pakai Sayyidina memang. Jadi saya kembalikan kepada Bapak yang bertanya. Di sini Pak, kita memang mau memakai aslinya dari Rasulullah. Karena di sini sudah yakin semua bahwa semua amalan itu akan diterima apabila amalan itu yang pertama apabila orangnya Islam atau orang yang beriman. Lalu yang kedua, apabila ikhlas dalam mengerjakan ibadahnya. Yang ketiga, apabila ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kami di sini hanya mengerjakan ini Pak, ittiba kepada Rasulullah. Kami tidak mau menambah-nambah dan kami tidak mau mengurang-urangi. Insya Allah Ustadz dan Ustadzah tahu. Kalau dulu saya pernah mengetahui bacaan At-Tahiyat di SDI itu memang tidak memakai Sayyidina. Yang Alhamdulillah, kalau tidak salah, yang mengarang bacaan itu semua dari keimanan, dari ibadah dan sebagainya adalah Ustadz Muhammad bersama teman-temannya yang komitmennya sama. Mereka sama-sama tidak pakai Sayyidina. Mudah-mudahan sampai sekarang hal itu tidak akan diotak-atik lagi oleh kita. Saya pesankan pada Ustadz dan Ustadzah, siapapun yang masuk ke
lembaga pendidikan Al-Munawwarah ini, ya, baik itu pengurus ataupun itu asatidz atau ustadzah, ya, jangan sampai bisa mengubah tatanan yang sudah tersusun rapi. Mungkin ada guru yang mulia ini tidak usah, ini kok tidak pakai Sayyidina Ustadzah, padahal itu jangan dihiraukan. Jangan sampai ada yang bisa mengotak-ngatik ini, ya Ustadzah, ya. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad dan seterusnya. Tidak usah pakai Sayyidina. Dan yang kedua, Ustadzah, yang ditanyakan oleh Bapak tadi, kenapa doa istiftahnya kok memakai Allahumma baik, padahal Rasulullah itu mencontohkan yang banyak. Ada at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu dan sebagainya. Ada kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah ibu ratau wa asila. Kenapa Ustazah di sini kok pakai Sayyidina? Mari Pak, kita pikir bersama. Mari kita artikan satu persatu, kata saya. Kalau kita pakai ini wajhtu wajhiya lillazi fatara sama, sesungguhnya aku hadapkan mukaku untuk Allah dan seterusnya, itu bukan doa, Pak. Bukan doa, itu adalah pernyataan dari kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus sekarang kabira walhamdulillah itu bukan doa juga, Pak. Apa Allah Maha Besar, segala puji bagi Allah dan seterusnya. Itu kan isinya bukan doa, tapi pernyataan kita kepada Allah. Saya bilang saya tidak mau menyalahkan siapa-siapa. Kalau Bapak mau pakai ini wajhtu silahkan, kabira silahkan, tapi yang dipilih oleh Al-Munawwarah yaitu yang benar-benar isinya itu doa iftitah. Jadi Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini wa bainaka. Ya Allah itu artinya kan doa. Ya Allah, jauhkan kami dari dosa-dosa kami seperti Engkau menjauhkan barat dengan timur. Jadi maksudnya yaitu jangan sampai kami berdosa, maksudnya. Ya Allah, basuhlah basuhlah dosa-dosa kami ini dengan air, dengan es, dengan salju. Kata kita kepada Allah itu kan isinya doa kan. Jadi kami dari Al-Munawwarah ini memilih itu, Pak. Oh gitu ya Ustazah. Iya. Semuanya sudah selesai Ustazah. Lagu yang selanjutnya Ustazah, banyak pengalaman saya. Mudah-mudahan Ustazah betah mendengarkan. Sekarang Ustazah saya ingin memaparkan pengalaman saya dengan yayasan. Ustaz dan Ustazah, yayasan yang dulu tidak sama dengan sekarang. Sekarang uang melimpah. Ya. Sekarang uang melimpah di yayasan RA dan sebagainya. Terus rezeki banyak dan sebagainya. Tapi Ustaz dan Ustazah, kalau dulu kita mencari uang itu tidak segampang sekarang. Malah saya yang ditugaskan oleh Ustaz Zubair sebagai konsultan antara SDI, antara RA dengan yayasan, hampir tiap bulan
saya mau menangis ke Ustadz Zubair, tapi tidak sampai nangis. Ustadz, apa ya? Sengkok ya Ustadz, bejena guru tak kenal. Tiada guru, gaji guru tidak cukup Ustadz. Apa kata Ustadz Zubair? Ustadz Zubair kan memang begini, begitu kan? Sabar sekali beliau. Tidak biar berencet susah, deki insya Allah beda. Tidak berkata susah, tak usah susah engkau nyari. Entah apa yang terjadi. Ustadz Zubair mau cari kemana saya tidak tahu. Ustadz Zubair bersama teman-temannya itu mencari keliling ustadz dan ustadzah, mencari agniya yang sanggup untuk menambah uang gaji guru. Perlu diketahui oleh ustadz dan ustadzah, gaji guru dulu, ini hebatnya yayasan kita ustadzah. Dulu waktu seandainya saya kurang dari gaji guru, lalu saya mengambil di tabungan, insya Allah sudah selesai. Tapi ustadz dan ustadzah bersyukur, sampean dulu punya ustadz dan ustadzah dari yayasan yang sangat memperhatikan sampean. Jangan sampai ada yang masuk ke mulut sampean dari barang yang haram. Mereka berpedoman tidak mau menggaji guru dari hasil bank. Mereka lebih baik mencari kemana-mana, mencari tambahan untuk gaji guru ustadz dan ustadzah. Jadi pada besoknya atau nantinya dan sebagainya Ustadz Zubair datang. Iya, benar betul. Berikan kepada saya untuk dibagikan kepada ustadz dan ustadzah. Nah, ustadz dan ustadzah yang saya hormati, makanya saya ingin mengajak ustadz dan ustadzah, terutama pengurus yayasan, hendaknya berlaku hemat. Kalaupun sampeyan tahu rezeki dari Allah sangat melimpah, ya, lalu apa-apa sudah dicukupkan oleh Allah, jangan sampeyan berkata ini semua dari hasil usahaku. Jangan. Marilah kita tiru apa yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman mengatakan setelah beliau diberi harta yang banyak, diberi kekayaan yang banyak, beliau mengatakan, "Hadza min fadli Rabbi, ashkuru am akfuru." Ini semua karunia dari Allah. Apakah aku akan bersyukur atau aku akan ingkar kepada Allah? Marilah ustadz dan ustadzah semua pengurus yayasan, kita katakan semua yang sampeyan terima dari Allah, hasil-hasil yang sampeyan dapatkan, jangan mengatakan ini hasil jerih payahku. Di dalam jerih payah sampeyan semua itu ada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ustadz dan ustadzah yang saya hormati. Selain itu, saya ingin berbagi cerita pada ustadz dan ustadzah, biar tidak hanya susah-susahnya yang ustadzah dengarkan. Sekarang saya akan memberikan yang senang-senang, yaitu pengalaman saya dengan anak-anak sekolah LA ustadzah, di mana betahnya saya di Al Munawwarah ini dari mereka.
dari mulut mereka yang kecil, ketawa dan sebagainya, dari perbuatan mereka yang macam-macam. Saya betah berada di Al-Munawwarah ini. Suatu ketika ada anak saya yang insya Allah bernama Denny Ustaz. Rumahnya di belakang sini. Denny itu Ustaz ada nengah sama sekali. Alim lain tanya, mikir sesed dan sebagainya. Maka ayo Dan, sudah masuk Dan sekarang. Iya Ustazah, deki kopi mikir sesed dulu. Pas saya suruh pegel dan nak kanawa, engkau tak pegel sekali Ustazah. Saya malahan geli dalam hati. Iya Dan, saya ngaten hati-hati. Saya bilang sama Buktus, Buktus, kenapa Ustazah? Jaga dari ini, pulang aja. Engki Ustazah. Jadi ni alam-alam nganu ngimit ke seseka. Ustazah, ilmu ahli kiri dari baru masuk ke saya. Model apa Ustazah? Marilah benak si anak gelap. Saya bilang, iya mari Ustazah. Yelah, ada tunjuk. Tunjuk Denny. Suatu ketika Ustazah, biar sampean tahu bahwa anak didik senakal apapun dia tetap sayang sama Ustazah. Salah satu contoh, Denny situ betok mata kuliah Denny. Mata tak ada penjaan harapan ya. Ibu Dina akhir ini masuk Denny duduk. Benar. Mi bentar keluar. Sakit Ustazah. Bentar sakit. Yang pada waktu itu saya sama Ustazah Lut berdua di kelas. Lalu saya bilang, Dek Lut, wak Denny sakit, Dek Lut dari Dek Lut. Tikal Ustazah pula saya ngantar apa mulai beri, maklai beriin obat panas apa gitu. Oh iya Dek Lut kata, beban mulai. Tak sampai beberapa jam, Ustazah Lut sudah datang. Bila datang Dek Lut, oh ning sampian Ustazah, apa Dek Lut? Denny tak sampai tempat dek bengkona lengucap. Lah Ustazah, baan mulai, ya engkau lah semak, engkau tak berapa. Baan mulai, bisa Pak Ustazah Alwiyah BTBL. Nak kanan melengkapi. Termasuk sebenarnya teman-teman. Mau mengatakan apa Ustazah? Kalau seperti itu. Jadi terselip dalam hati saya ya Allah. Nak karena dia benih-guna, tapi nak karena dia kasih sayang engkau. Jadi itu Ustazah dan Ustazah. Senakat apapun murid, insya Allah akan ada di dalam hati mereka sayang sama Ustaz dan Ustazah. Ada lagi, tinggal dua Ustazah. Ada lagi anak yang bernama Ges. Anak yang bernama Ges yang pada waktu itu saya di dalam kelas bertiga. Saya, Ustazah Lut dan Ustaz Mama. Entah Ustaz Mama ingat, tak ingat, saya tak tahu. Tapi bagi saya itu kenangan yang tidak akan terlupakan. Ges mengatakan pada saya, iya Ustazah, engkau atau foto aku atau foto apa nak? Iya dulu. Saya gini kan, ia malah menonton foto aku. Tahu apa sih foto aku Ustazah? Ustazah, engkau laku ke surga. Bahkan engkau elek-olek. Iya nak bagus. Setiap laku tak masuk Iya Ustazah, engkau mula umi ke surga. Engkau lekas laku Ges datang. Ya memang. Dan Ges engkau diberi oleh. Tapi tak ada Ges bilang begitu. iya Ustazah, engkau yang oleh
iya ya dengar tapi tak ngerti. Pas bilang ustadah, iya le oleh engkau anggur telokan. Lalu dia mengatakan, sitom untuk badan ustadah, sitom untuk ustaz mama, sitom untuk ustadah. Lalu ya Allah, dosa kita anak-anak le abala le umi. InsyaAllah akan berikan. Jujur, Allah Rasul. Saya istro apa? Diam-diam mengambil dari ibunya. Pas Soroje Soroje pernah saya di Al-Munawwarah ini. 31 sana. Ada anak yang gemuk, yang sehat di dalam kelas saya. Sehari-harinya itu memukul anak-anak. Bis, semuanya tak menang. Pada rumah adan saya, pada rumah anak dia dan saya pas punya pikiran. Bilal, apa ustadah? Iya dan anak. Apa ustadah? Kemarin dia kumpul kol-kol, iya ustadah. Mulai laku, bahkan jadi ketua kelas. Iya kak, ustadah jadi ketua kelas ya. Iya ustadah. Tapi bahkan jangan nak boleh. Jangan nak kaptiria bertepat. Apa yang terjadi ustadah? Kalau pun saja ngamuk, ceput. Jangan saya keluar dari kelas ceput. Dia benih ketua kan. Lalu saya panggil itu Bilal, ya ada Nana. Lah ya, bermulai takut saja. Bermulai takut saja ketua kelas. Ya, kalau ustadah ini tak apa bagus ya. Pokoknya berlaku lem jadi ketua kelas lagi. Ya, ustadah itu yang membuat saya betah berada di RA Al-Munawwarah ini, Ustaz dan Ustadah. Saya pas bisa keluar engkau, dan pada waktu itu saya sudah tua Ustadah. Saya insya Allah sampai sebitakan juga. Apa sudah sampai sebitak tak tahu. Suatu ketika kan ibu saya sakit ya Ustadah. Saya berbagi saya nunggu sohurasi. Mon sengkok sekolah dah beten kapi urusan. Mon sengkok lah datang beten tahu sarok morok sekali. Jadi itu bagian yang insya Allah bagian yang bagus. Tapi kok lama kelamaan Bu Rasida itu bilang ke sana ke saya, Kak iya. Ben nyari apa kayaknya nang bisa? Apa sih sari ben nang bisa? Ben mau nyari swarga iya ke ibu saya. Ben tak usah nyari nang bisa. Ben nyari swarga ya nang. Ibu nengkok sobean dia ingin engkok sobean dekat. Ya Allah, terpukul saya saja. Saya mulai ada rencana untuk berhenti. Lalu Ustaz dan Ustadah, kenapa saya belum berhenti? Karena masih saya tunggu dulu beberapa hari. Yang menjadikan saya berhenti Ustaz dan Ustadah adalah seorang anak namanya saya lupa. Lalu saya keliling di kelas itu sambil mengajar, banyak anak dia mengucap dia Ustadah, banyak semua, banyak sepau Ustadah Arab akan mengajar renang. Ya Allah, betul sekali saya. Ini bukan kata anak-anak, ini mungkin suaranya Allah
dikirimkan kepada anak-anak untuk memberitahu kepada saya. Mulai saat itu Ustazah, saya sudah berencana untuk berhenti, ya, untuk berhenti sekolah atau di Yayasan Al-Munawwarah ini, walaupun sangat berat sekali Ustazah. Awal-awalnya saya masih sering menangis mengingat anak-anak di sekolah. Saya kalau berangkat naik beca, senangnya luar biasa Ustazah. Lalu nyampe ke sekolah, ketemu anak-anak yang lucu-lucu seperti itu. Maka saya sudah putuskan Ustazah. Saya bilang sama teman-teman, ada yang dulu itu kalau saya kok ambu dek, Allah rabu ambu terus. Ada kok dek ambu dek, kita ada nak kena ucap. Allah rabu ada dari yayasan yang bilang pada saya, ini ya, makin betul sampai tua nak tak rapat. Ya. Setelah saya mendengarkan perkataan ini, langsung saya ke Ustazah satu persatu. Mungkin ke Ustazah Ica, ke Ustazah Safah. Allah jah, mun setia, engkau ambu, engkau tak kening jatayin boleh, engkau ambu. Dia anak-anak dia mungkin dari Allah. Ada apa? Iya ya, akan beri sama saya. Anak karena dia dan Allah pegang panggil. Itu bukan suara anak, itu suara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai saat itu saya berhenti jadi pegawai di Al-Munawwarah ini. Insya Allah kalau tidak keliru Ustazah tahun 2018 penuh susah Ustazah, tidak ada kesusahan yang seperti itu Ustazah. Saya biasa naik beca, ketemu murid-murid, lalu saya berdiam di rumah sehari-hari. Kadang-kadang saya menitikkan air mata sendirian Ustazah. Saya nangis Ustazah. Tapi demi itu semua saya ikhlas. Mulai saat itu saya tidak berada lagi di Al-Munawwarah. Banyak ustaz dan ustazah kenangan yang ada di sini, yang ada di Al-Munawwarah ini. Ustaz dan ustazah yang berbahagia, saya ingin menyampaikan kepada ustaz dan ustazah terutama juga kepada yayasan atau pengurus yayasan Al-Munawwarah, yaitu ayat Al-Quran yang ada di surat Al-Anfal ayat 26. Nanti ustaz dan ustazah bisa cari, yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkuru id antum qalilun mustad'afuna fil ardi takhafuna an yatakhaffakumun nas wa awakum wa ayyadakum binasrihi wa razaqakum minat thayyibati la'allakum tashkurun. Dan ingatlah, ini ayat untuk Rasulullah dan orang-orang muhajirin yang pada waktu itu sudah berhijrah ke Madinah. Dan ingatlah wahai para muhajirin, ketika kalian masih berjumlah sedikit, lagi tertindas di muka bumi atau di Mekah, lagi kalian takut orang yang akan menculik kalian, maka Allah memberikan kalian tempat menetap yang bagus, yaitu di Madinah, dan dijadikannya kalian mendapat pertolongan dari orang-orang di sana di Madinah, dan diberinya kalian rezeki dari yang baik-baik agar kalian bersyukur. Jadi ini semeti sebenarnya bagi yayasan, juga bagi sampean semua, bahwa sampean sudah tahu
sudah saya ceritai tentang keadaan di zaman dulu, di zaman Ustaz Zubair dan sebagainya, mencari gaji ke mana-mana. Ya. Nah, di sini ayat ini menurut saya paling pas kalau kita berikan kepada guru SDI. Apa sebabnya? Di sini Allah menyatakan, jangan ibaan lambe, baan jumlahnya sedikit, baan ekebasi orang, baan ini dan itu. Tahu Ustazah, awal-awal SDI itu berdiri pada murid, biar sampian guru-guru SDI tahu. Dulu tidak ada muridnya Ustaz dan Ustazah, malah yang dari SD Cungcangcang, yang dari SD mana itu keliling di sini. SDI tak maju, SDI tak maju, gitu. Ini ingat Ustazah, dulu kita tak maju, ya. SDI tak maju, SDI tak maju. Lalu apa yang terjadi? Mungkin Allah juga yang mengirim Bapak Hisam ke sini, Ustaz dan Ustazah. Bapak Hisam ke sini, lalu berteman dengan Ali Samlan di sini. Mereka mencari dana, entah kemana saya tidak tahu. Mereka mencari dana, akhirnya dana itu terkumpul, lalu dibelikan seragam SDI. Mulai saat itu diumumkan, saat saya masuk SDI tak usah majer, salah dibeli seragam. Mulai saat itu mulai bermunculan orang-orang masuk SDI. Jadi guru-guru SDI ingat ini ya. Jangan mentang-mentang kita sudah enak luar biasa, lalu kita melupakan hal ini. Jadi Ustaz dan Ustazah yang saya hormati, marilah semua apa yang saya paparkan ini sebagai cambuklah bagi Ustaz dan Ustazah, bahwa sebesar apapun rezeki dari Allah, sebesar apapun karunia dari Allah, jangan sampai kita lupa. Oh, ini semua adalah hasil jerih payah kita. Guru-guru SDI itu bagus-bagus semua, yayasannya bagus. Jangan sampai seperti itu. Tapi selipkan dalam hati kita bahwa ini semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita syukur. La'allakum tashkurun, supaya kamu semua bersyukur. Nah, mungkin itu Ustaz dan Ustazah apa yang pengalaman-pengalaman yang saya ceritakan pada Ustazah, mudah-mudahan dapat bermanfaat, dan mari kita telusuri keberhasilan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana keberhasilan Rasulullah? Yang dulu Rasulullah juga tertindas, bukan hanya seperti kita. Rasulullah itu dipukul, dilempar dan disakiti, tapi mereka tidak mundur. Mereka tetap komitmen bahwa Islam harus berdiri dari kita, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu memberi contoh kepada semua yang hadir, semua sahabatnya dan sebagainya. Coba mari kita lihat keberhasilan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak yang berpendapat bahwa kesuksesan Rasulullah itu ada yang pertama karena Rasulullah memberi teladan yang baik kepada sahabatnya, kepada orang-orang Islam dan sebagainya.
Lalu yang kedua, Rasulullah dan sahabat-sahabatnya itu kompak, tidak bertengkar. Oleh sebab itu sekarang marilah yayasan kalau ada masalah duduk bersama. Jangan sampai ada yang mengatakan engkau ambut dan sebagainya. Jangan, kata-kata itu jangan dikeluarkan. Tapi engkau harus memajukan Yayasan Al-Munawwarah. Jadi setelah mereka mendapat seperti itu pada teladan yang baik dari Rasulullah, lalu sahabat-sahabatnya kompak yang oleh Allah diabadikan dalam Al-Quran. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillah saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, Allah cinta sekali kepada orang-orang yang berjuang di jalan Allah tersusun rapi, tertata bagus. Artinya pengurus-pengurusnya bagus. Ka'annahum bunyanun marsus, seperti bangunan yang kita dirikan, seperti batu bata yang disusun rapi sehingga menjadi satu bangunan yang bagus. Jadi itulah ustadz dan ustadzah, terutama pengurus yayasan. Bukan saya menggurui, tidak. Apa gunanya saya menggurui? Saya tidak ingin menggurui, tapi saya ingin mengarahkan. Karena saya berada di RA ini sudah dulu. Dan selain itu Rasulullah itu pribadinya sangat tenang, ya, sangat halus. Seperti yang dikatakan oleh Allah, fa bima rahmatin minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum waghfir lahum wa shawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka dengan rahmat Allah, Muhammad atau kamu Muhammad, seandainya kamu berjiwa keras, tidak halus budi, maka mereka akan lari dari kamu. Walaupun tafaddan walidah, seandainya kamu menjadi pribadi yang keras, maka mereka akan lari dari kamu. Oleh sebab itu, berilah maaf kepada mereka, mintakan ampun mereka kepada Allah, dan bermusyawarahlah kamu dengan mereka. Seandainya dalam musyawarah itu sudah ada kesepakatan, maka hendaknya bertawakal ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kalau kamu semua sudah sepakat melaksanakan sesuatu, hendaknya serahkan saja kepada Allah. Allah itu insya Allah itu menyenangi orang-orang yang bertawakal. Ustadz dan ustadzah, mungkin ini akan terakhir bagi saya. Saya ingin mengingatkan kepada ustadz dan ustadzah. Saya tadi sudah mengatakan, gunakanlah nikmat Allah itu dengan sebaik-baiknya. Yang selama ini, maaf sekali, selama ini saya menilai ustadz dan ustadzah tidak seperti itu. Ya, tanda kutip, bukan semuanya, tapi banyak yang tidak seperti itu. Ada di antara kita dengan nikmat yang luar biasa ini, menggunakan nikmat dengan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seumpama ustadz dan ustadzah, kalau dulu saya bersama Mbak Uun itu yang membeli seragam itu, saya sama Mbak Uun itu seragam diberikan kepada ustadz dan ustadzah
1 tahun sekali. Dan yang diberikan itulah yang dipakai untuk wisuda. Tapi sekarang entah apa yang terjadi. Saya harapkan jangan terjadi lagi. Kalau kita wisuda, bukan kita hadir di pengantinan. Jangan pakai baju transparan. Kalaupun ada dalamnya, jangan, karena itu termasuk berlebih-lebihan, Ustazah. Mari kita pergunakan. Biarlah Ustazah kita pakai seperti yang dulu. Carilah batik yang bagus, carilah seragam yang bagus. Kita pakai tiap tahun dalam wisuda. Insya Allah yang melihat sampean dengan mata yang sejuk akan mengatakan sederhana sekali ya Ustaz dan Ustazah di Al-Quran di Al-Munawwarah ini. Oleh sebab itu Ustaz dan Ustazah, mulai saat ini mari kita menggunakan ya Ustaz dan Ustazah, menggunakan rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita supaya kita lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan menutup aurat dengan sebaik-baiknya, bergaul jangan bebas dengan walaupun itu Ustaz dan Ustazah, jangan sampai bebas bergaul. Ustazah semuanya harus bijak ya, semuanya harus bijak, terutama dalam menggunakan medsos pada saat ini. Banyak di Ustaz dan Ustazah menggunakan medsos dengan mengadakan TikTok ya, yang di sana itu kadang-kadang kalau saya lihat dia bergabung antara Ustaz dan Ustazah. Jangan sampai, kalaupun memang kita tidak bergaul begini, tapi kita bergaul sambil bernyanyi Ustaz dan Ustazah semuanya. Jadi jangan sampai itu terjadi sekali lagi Ustaz dan Ustazah. Biarlah kita dikatakan tidak tahu tentang medsos seperti TikTok dan sebagainya. Terutama yang saya harapkan Ustaz dan Ustazah harus menjaga muru'ah ya, terutama seperti bagi para wanita, karena apa yang dilakukan di media sosial itu akan jadi siar bagi kita, keluarga besar Al-Munawwarah. Oh, huwa Al-Munawwarah, iya. Kan gitu Ustaz dan Ustazah ya. Mari kita boleh menggunakan medsos, boleh menggunakan TikTok, boleh, tapi jangan sampai berlebihan. Tanda kutip, pergunakanlah untuk ajaran-ajaran agama Islam yang bagus. Jadi yang kedua yang Ustazah itu, yang pertama yang harus diperhatikan oleh Ustaz dan Ustazah dari saya, yaitu seragam ya, jangan sampai seragam berlebihan ya Ustazah ya. Biarlah uang yayasan diberikan pada yayasan, biar nanti digunakan untuk dan sebagainya. Tapi kita, saya gitu tadi, ya Allah, engkau seragam ya kunjamatu setahun. Tapi sekarang Ustaz dan Ustazah punya banyak seragam. Mau ini seragamnya lain, mau ini seragamnya lain. Engkau harap memakai Ustaz dan Ustazah pekerjaan dan engkau harap. Karena ini memang kenyataan ini Ustazah. Jadi punya banyak seragam sehingga ngalakar petibi. Hei Ustaz dan Ustazah, hari ini pakai yang ini. Hei Ustaz dan Ustazah, hari ini pakai yang ini. Kalau mau jalan-jalan pakai
sebagainya. Pola apa? Dari seragam mah banyak. Jadi mari, biarpun yayasan kita sudah maju, biarpun yayasan kita sudah memberikan ini dan itu, mulai lambe Ustazah, ruh-ruh tak pernah beri lembaran kata setia, tapi ruh-ruh tetap bagus, tetap taat kepada yayasan. Mun setia beri lebaran berjuta-juta, ya 1 juta berapa untuk setiap guru, 1 juta berapa, kan gitu. Dulu udah ada itu Ustaz dan Ustazah. Tapi kita tidak berkecil hati, kita tetap mengajar dengan semangat. Oleh sebab itu syukurilah Ustazah kalau diberi itu uang lebaran sampai 1 juta lebih. Syukuri, beri atau belikan itu kepada hal yang bermanfaat bagi keluarganya Ustazah. Jadi Ustaz dan Ustazah, rasanya sudah saya sampaikan semuanya. Mungkin ada yang terlupakan. Saya beri waktu kepada Ustaz dan Ustazah untuk bertanya pada saya. Silakan, kalau bisa saya akan menjawab. Silakan Ustazah. Insya Allah beberapa menit atau ya berapa jam ini, insya Allah saya akan menjawab. Silakan Ustaz dan Ustazah. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Jangan takut, saya tidak apa-apa. Nanya apa saja. Baik, barangkali dari yayasan mau bertanya, silakan juga. Pak Ali Tarmo. Menunggu atau aja punya yayasan. Cinta dengan punya yayasan. Cukup ya Ustazah. Tidak ada yang mau bertanya. Tidak ada unek-unek dalam hati. Tidak ada Ustaz dan Ustazah. Ada. Hah? Kalau ada keluarkan. Ya. Tapi gak usah duduk. Pak, mic-nya Ustaz. Ustaz, mic-nya Ustaz. Ya, untuk 1-2 penanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya begitu terharu Ustazah Alia. Perjuangan dari yayasan masa lalu luar biasa. Bahkan ketika saya menemukan sebuah tulisan itu ya Ustazah ya, tulisan ternyata itu milik Yayasan Al-Munawaroh, teruskan perjuangan kami, itu kami melihat itu langsung menitikkan air mata karena memang benar-benar terharu. Seberat apa gitu, saya membayangkan seberat apa perjuangan Ustadz Ustadzah Yayasan Al-Munawaroh waktu itu. Sama sekali jauh dan tidak sama dengan kami yang sekarang. Mungkin seperti Ustadzah Al sampaikan tadi sudah luar biasa. Bahkan kalau di Al-Munawaroh di kedinasan itu Ustazah Al, SDI Al-Munawaroh dan RA juga PAUD ini mempunyai murid yang terbanyak di Kabupaten Pamekasan. Alhamdulillah. Jadi ini dari perjuangan Ustaz dan Ustazah, termasuk Ustazah Alia yang telah memperjuangkan lembaga ini. Yang dulu saya pertama kali datang ke sini juga masih belum gedung bagus seperti ini. Ini perjuangannya dari mulai tidak ada ya Ustazah ya, menjadi bukan hanya ada tetapi memang menjadi satu-satunya sekolah insya Allah terbesar ya di Kabupaten Pamekasan insya Allah. Bahkan kalau dari para pemateri dari Surabaya itu
sekolah ini sebenarnya kalau di Surabaya, di kota-kota besar, tidak layak kalau misalnya bayarannya segitu. Ini seharusnya mahal gitu karena layanannya sudah luar biasa seperti itu, Ustazah. Sekarang saya ingin dalam pertemuan ini, mumpung ada Ustazah yang Ustazah Aulia sebagai orang tua kami ingin Ustazah memberikan sedikit ujangan kepada kami tentang yang pertama tentang komitmen ya Ustazah ya. Yang kedua, seperti halnya saya masih ingat ketika masuk ke Al-Munawwaroh ini, bertemu dengan Ustazah Al, seringkali mendapatkan wejangan-wejangan tentang hubungan laki-laki dengan perempuan. Jadi bagaimana kita menempatkan posisi kita terpisah antara laki-laki dengan perempuan. Nah itu mungkin ada wejangan-wejangan yang bisa disampaikan kembali, karena sekarang banyak sekali guru-guru yang masih baru, Ustazah. Insya Allah yang sudah senior-senior ini sudah paham, sudah lama, kita sudah 20-30 tahun di SD Al-Munawwaroh atau di LPI Al-Munawwaroh. Insya Allah sudah pernah bertemu dengan Ustazah Al, tetapi yang baru-baru insya Allah baru hari ini bertemu dengan Ustazah Al, mungkin bisa memberikan wejangan kepada kami seperti apa. Terima kasih Ustazah Al. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sudah katakan supaya kalian semua menjaga muru'ah, yaitu tempatkan kewanitaan kita di tempat memang yang telah kita insya Allah tidak akan menimbulkan dosa. Bukan saya melarang, terutama di TK itu Ustaz dan Ustazah, memang gurunya itu tiap kelas itu ada beberapa guru, diantaranya ada laki-laki. Insya Allah kalau masih dalam hal yang bagus, yang tidak kejeen dan sebagainya, itu insya Allah kita tidak berdosa, karena memang dibutuhkan guru laki-laki di sana. Nah, Ustaz dan Ustazah, tadi Ustazah menyinggung masalah bacaan. Saya pernah membawa bacaan itu kepada yayasan di sini. Pada waktu itu Ustaz Rasid sudah meninggal. Lalu saya sama Bu Rasid itu memilih-milih apa yang ada di lemarinya Ustaz Rasid. Lalu ada bacaan, teruskan perjuangan kami. Dalam hati Ustazah, ya Allah, diserah. Mereka mengharapkan perjuangan ini diteruskan. Saya bawa bacaan itu ke sini, Ustazah. Saya berikan kepada beberapa pengurus yayasan, ya. Iya, Arya Deki, kata saya, sabe neng atas labeng, biar semua ustaz-ustazah, semua yang pengurus yayasan, kalau masuk itu langsung membaca. Teruskan perjuangan kami. Itu Ustaz dan Ustazah. Tapi katanya Bu Dedeh itu sudah tidak ada lagi, dan Bu Dedeh meneruskan menemukan tulisan itu sudah ada di dalam lemari yang sudah tidak dihiraukan lagi. Sayang sekali, mereka memang mengharap seperti itu perjuangannya untuk diteruskan. Mudah-mudahan mereka semua mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perjuangan mereka semua insya Allah tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu ya itu Bu Dede, jagalah maruah kita ya. Jagalah
Jangan sampai karena kita ada di sana ada laki-laki dan perempuan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita semua. Saya ingat Ustaz dan Ustazah ya, satu lagi. Dulu di Al-Munawwarah ini ada alamat di guru, ada baik di SDI, TK, semuanya tak ada orang alamat di guru. Pola kita ya ada di bawah. Kita tidak punya apa-apa dan sebagainya. Lambat mon kekurangan guru, engkau mangkat TV Ustaz. Engkau nyari guru deman-deman. Suatu ketika ada yang mengabarkan bahwa di Kolpajung itu ada lulusan ini dan itu. Saya kalau ingat itu, saya mengajak Bu Zakiyah, Ustaz dan Ustazah. Bu Zakiyah itu umiknya Uun. Saya naik beca ke sana ke Kolpajung menjadi guru. Bukan guru yang datang ke sini dulu, Ustazah. Terus setelah duduk, Ustazah, pas keluar orang oncong raja, ya, agak kehitam-hitaman, pas sekian aja dengkok. Mulai ya. Mun arwah seperti guru dia buruan murid saja. Ya janjinya akhirnya saya bicara dengan baik. Saya pamit Pak, saya mau pulang. Dan jadi gurunya mulai. Pas saya sedang isi pengajian dan saya bilang kepada jemaah pengajian, Bu Ibu mun sampean andi ketetangga lulusan FPG, lulusan ISN, beritahu suruh lamar ke sekolah saya. Pada waktu itu ada namanya siapa, saya lupa. Dia ikut mencari akhirnya pada Ustazah tanggal uang. Ia serodena datang berdua dengan suaminya, yaitu Ustaz Misnari dan istrinya. Istrinya memang pantas Ustazah jadi guru TK, nikah ini santai dan sebagainya. Saya gembira, senang. Aduh, hari ya pantas jadi guru TK. Tahunya apa yang terjadi? Yang ngelamar itu bukan istrinya, tapi suaminya. Ya daripada saya tidak menemukan apa-apa, saya terpaksa. Ya udah besok mulai mengajar di sini. Ustaz Bisnadi yang sampai sekarang betah di atas. Masih kurang gitu deh. Mic-nya Pak. Mic-nya. Boleh dah Bapak, waktunya masih? Iya. Penanya terakhir. Terima kasih atas waktunya. Ini Bu Al membawa saya menangis. Tapi nggak apa-apa Bu Al. Begini, saya dengan Bu Al ini kan sama-sama 91 di sini. Tapi lebih dulu Bu Al, karena saya pada waktu itu masih di Jakarta, Jambore Nasional. Sedangkan Bu Al di sini sudah mulai pembelajaran. 2 minggu setelah Bu Al di sini baru saya masuk. Alhamdulillah. Di situ saya menemukan banyak tentang aturan yang harus diikuti, yang ternyata itu cocok bagi saya. Terutama perempuan tidak boleh pakai celana panjang yang kelihatan. Jadi perempuan harus pakai rok agar bisa berbeda laki-laki dan perempuan. Kemudian itu diterapkan di Al-Munawwarah dan itu saya sangat setuju. Saya mencoba seperti itu dan sampai saat ini
Tetapi alhamdulillah sejak 2018 saya keluar dari Al-Munawwarah. Karena dikeluarkan oleh pemerintah, saya harus ke beberapa lembaga dan saya membawa nilai-nilai baik yang ada di Al-Munawwarah untuk ditiru, terutama dalam hal pakaian itu. Luar biasa, Allah berkehendak banyak yang meniru. Tetapi sekali lagi ketika ada lomba, saya tidak menyangka orang-orang atau lembaga di sekitar kita yang sudah meniru Al-Munawwarah itu benar-benar komitmen untuk meniru kebaikannya. Tapi saya melihat ada kita justru yang meninggalkan apa yang sudah kita contohkan pada orang lain. Tetapi saya tetap berdoa semoga berubah dan alhamdulillah dan terus mudah-mudahan berubah. Jadi pada waktu itu begini ceritanya Ustadz dan Ustadzah semuanya ya. Saya karena jadi pengawas di kecamatan, ada lombanya senam. Nah, lomba senam guru-guru perempuan itu kan pakai rok, sehingga gerakan-gerakannya kalau saya sejak di Al-Munawwarah tidak merasa terganggu untuk bergerak karena pakai rok, karena sudah biasa. Tetapi ternyata setelah di lomba-lomba itu saya bersyukur banyak lembaga yang meniru. Dan alhamdulillah di lomba itu yang menang itu lembaga lain, bukan lembaga Al-Munawwarah yang saya kagumi dan saya cintai sampai saat ini. Itu oleh karena itu maksud saya pada kesempatan kali ini saya hanya ingin mengajak kita semua, Bu Al, kita kuatkan lagi ajaran Islam yang sudah diajarkan di sini, jangan sampai luntur. Kemudian ada pertanyaan, kalau terjadi di Al-Munawwarah melupakan itu mungkin kesalahan Nani dulu yang tidak menguatkan teman-teman untuk tetap istiqomah dengan kebenaran, sehingga pada waktu itu saya hanya bisa menangis dan berdoa, kembalikan ya Allah, kembalikan ketetapan hati kami untuk melaksanakan kebenaran. Jadi yang saya ingat pada sebelum saya masuk Al-Munawwarah, saya sudah biasa pakai celana panjang. Walaupun dulu diingatkan sama Bu A, bajunya yang panjang juga gitu. Itu berubah. Kemudian juga diingatkan oleh Al-Munawwarah, jangan berboncengan laki perempuan yang bukan muhrim. Dan itu diberlaku bukan hanya di dalam lingkungan Al-Munawwarah. Kemanapun kita pergi, itu aturan harus tetap kita laksanakan. Sekalipun kita berada di Jakarta yang tidak diketahui oleh pengurus yayasan, tetapi di situ ada Allah yang melihat kita. Jadi saya mohon maaf Bu Al, mungkin itu kesalahan Nani sehingga terjadi ada guru-guru RA yang memakai pakaian yang saya lihat langsung ketika lomba justru yang ditiru adalah Al-Munawwarah, tetapi ternyata kenyataannya berbeda. Terima kasih Bu Al. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Nani. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang Ustazah Nani sampaikan yang merupakan isi hati sejak Ustazah Nani berada di sini ya, sampai Ustazah Nani diangkat menjadi pengawas. Saya tetap berpesan baik kepada Ustazah Nani, baik kepada semuanya, jagalah muruah perempuan. Jaga jangan sampai itu sirna. Pakailah pakaian yang bagus, yang menutupi aurat dengan bagus, yang insya Allah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Hanya itu Ustaz dan Ustazah permintaan saya, mudah-mudahan Ustaz dan Ustazah sama-sama melaksanakannya. Maka
sangatlah diri ini merasa malu yang baru mengabdikan diri di SPI Al-Munawwarah kurang lebih selama 15 tahun. Meskipun perjalanan yang panjang yang saya tempuh dari Perinduan sampai Kota Pamekasan, ya 50 km setiap hari. Semoga ini menjadi catatan amal ibadah kita, dan semoga kelak kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semangat, bagaimana kabarnya Ustaz-Ustazah? Luar biasa, Allahu Akbar. Ya, karena memang hadis Rasul ini luar biasa. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'una. Para ustaz dan ustazah yang berbahagia, acara selanjutnya penutup doa yang akan dibacakan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Mamat Rohimat MPDI. Kepada beliau dihaturkan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi kama sallaita ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ika husna wa sifatika al-ulya bi anna nushhidu annaka antallah bi anna nushhidu annaka antallah bi anna nushhidu annaka Allah la ilaha illa antal ahadus samadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Rabbana hablana minas solihin. Rabbana hablana minas solihin. Rabbana hablana minas solihin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya Allah. Waj'alna lil muttaqina imama ya Allah. Waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para ustaz dan ustazah yang berbahagia, demikianlah acara pada pagi hari ini. Dari saya mohon maaf apabila ada khilaf. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.